Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malidh zalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Wa qala aidan wa malidh zalimina min waliyyi wala nasir. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin malam ini masih melanjutkan bab haramnya berbuat dolim. Dolim itu maknanya adalah meletakkan suatu tidak pada tempatnya, dikebalikan dari adil. Di adil itu meletakkan suatu pada tempatnya, jika dolim meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Malam ini telah sampai pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda. Jadi hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh seseorang yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Yang meriwayatkan Rasulullah bersabda, al-muslimu, orang Islam yang sempurna, man adalah orang, salima yang selamat, sapa al-muslimuna, orang-orang Islam, selamat min lisanihi, dari keburukan omongannya orang muslim, wayadihi, dan dari keburukan perbuatan tangannya orang muslim. Di Rasulullah menjelaskan tentang orang Islam yang sempurna. Sesuai dengan namanya muslim, secara harfiah maknanya adalah orang yang memberikan kedamaian, keselamatan, kenyamanan. Maka orang Islam itu dimanapun dia berada harus mampu menciptakan suasana yang damai, ya, nyaman, aman, dan menggembirakan. Tidak boleh kehadiran kita membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Tidak boleh keberadaan kita menjadikan orang lain menjadi tidak damai, terganggu, terusik. Itu tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan orang Islam yang sempurna itu orang Islam yang orang-orang Islam di sekitarnya itu selamat, nyaman, damai, terbebas dari keburukan omongannya maupun keburukan perbuatannya. Maka dalam ajaran Islam, ketika kita bertemu seseorang, itu yang pertama kali dianjurkan untuk dilakukan adalah mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Cuma sayangnya banyak di antara kita yang belum memahami makna salam itu sendiri. Dikiranya salam itu hanya sekedar basa-basi, sekedar penghormatan, tidak dihayati maknanya. Padahal sungguhnya salam itu maknanya luar biasa. Di assalamualaikum maknanya adalah semoga kalian selalu dalam kondisi damai, kondisi selamat, kondisi nyaman. Ya. Warahmatullahi wabarakatuhu. Tidak hanya sekedar dalam kondisi selamat, nyaman, tapi juga selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Dari kalimat ini bisa dipahami bahwa makna salam itu adalah doa. Ya, doa. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak boleh diucapkan kepada orang kafir. Ya, tidak boleh diucapkan kepada orang kafir. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung doa bahwa orang yang kita ucapin salam itu kita doakan selamat, dapat rahmatnya Allah, dapat keberkahannya Allah sejak di dunia sampai di akhirat. Ya, ini beda dengan salam-salam yang lain. Ya, kalau misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu selamat yang dibatasi oleh waktu. Itu boleh buat siapa saja. Ya, kita ketemu dengan orang kafir, misalnya mengucapkan selamat pagi, itu boleh. Kenapa? Karena kita hanya mendoakan dia selamat di pagi hari itu.
Ya. Ketemu di waktu siang, selamat siang. Kita hanya mendoakan selamat di waktu siang. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita doakan selamat di dunia sampai di akhirat. Padahal sesungguhnya syarat untuk bisa selamat di dunia dan akhirat itu harus punya iman. Ya, harus punya iman. Kalau tidak punya iman, ya mungkin dia bisa selamat di dunia, tapi untuk di akhirat dia tidak akan selamat. Nah, makanya di dalam kitab Al-Adhkar itu ada penjelasan secara terperinci tentang tata cara mengucapkan salam. Salah satunya, salam itu tidak boleh diucapkan kepada orang kafir. Ya. Tapi kalau salam-salam yang lain boleh. Ya, cuma sobahus surur, ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu boleh. Tapi kalau khusus salam berbunyi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak boleh kepada orang selain orang yang beriman, kepada selain orang yang Islam. Kemudian kalau di masyarakat yang kita ucapin salam itu ternyata agamanya macam-macam, bagaimana? Itu harus diniati bahwa salam saya ini hanya untuk orang yang Muslim, gitu. Bahkan nanti bagaimana kalau kita sudah terlanjur mengucapkan salam ternyata dia bukan orang Islam? Itu ada anjuran supaya salamnya dikembalikan. Dan macam-macam, itu panjang lebar dijelaskan di dalam kitab Al-Adhkar. Ya. Tapi intinya di sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika seorang Muslim bertemu dengan orang Islam lainnya harus menciptakan kedamaian, harus menciptakan kenyamanan. Jadi makna doa itu juga harus disertai dengan perbuatan. Apa artinya ketika kita datang mengucapkan salam, tapi setelah itu kita marah-marah? Itu juga jelas bertentangan. Kemarahan kita ini membuat orang tidak nyaman. Ya, misalkan kita ketemu teman kita, ngucapin salam, tapi habis ngucapin salam kita mencaci maki dia. Berarti caci dan makian itu tadi bertentangan dengan ucapan salam. Di makna salam bukan sekedar basa-basi, doa, penghormatan, tapi hendaknya diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kita harus bisa menciptakan kedamaian, kenyamanan, ya, ketika bertemu dengan sesama orang Islam. Orang Islam yang kita temui itu harus merasa nyaman, selamat dari keburukan omongan kita dan juga dari keburukan perbuatan kita. Itu. Jadi bukti bahwa Islam selalu menebarkan kedamaian adalah di dalam Islam ada ajaran ketika bertemu kita dianjurkan mengucapkan salam. Yang kedua, ketika kita memulai satu perbuatan yang punya nilai kebaikan, itu dianjurkan diawali dengan bacaan basmalah. Ya, dan dalam basmalah itu dari sekian nama Allah, ya, yang disebutkan di situ adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, ini juga maknanya bahwa Allah itu walaupun juga punya sifat Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntakim, ya, Sadidul Iqab dan seterusnya, tapi Allah lebih mengutamakan Rahman dan Rahimnya. Ya, Rahman dan Rahimnya. Pada itu sekali lagi mari makna salam dan makna basmalah ini tidak sekedar jadi tradisi ucapan. Ya sudah baik sih sebenarnya tradisi ucapan itu, tapi hendaknya juga disertai dengan perbuatan. Bahwa ketika kita mendoakan saudara kita untuk selamat, maka ucapan kita, perbuatan kita juga harus membuat dia merasa nyaman, merasa selamat. Ketika kita mengawali perbuatan dengan membaca bismillah, maka hendaknya perbuatan itu didorong oleh rasa kasih sayang. Ya, semuanya muncul dari rasa kasih sayang kita kepada sesama ciptaan Allah. Wal muhajiru, sedangkan yang disebut orang yang hijrah, man adalah orang hajaro yang telah pindah, manahallahu anhu, pindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah itu makna harfiahnya pindah tempat. Misalnya dari Mekah ke Madinah, ya. Dari suatu kota ke kota yang lain, itu secara harfiah maknanya hijrah. Tapi makna yang lebih luas bukan sekedar pindah tempat, tapi adalah pindah perilaku, ya.
pindah perilaku dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang dilarang menuju yang diperintahkan, dari yang tidak syar'i kemudian berubah menjadi yang syar'i, dari yang tidak islami berubah menjadi yang islami. Itu makna hijrah yang sesungguhnya. Nah, jadi hadirin sekalian, mari keislaman kita itu kita wujudkan dengan perbuatan. Ketika kita mampu menciptakan kedamaian, kenyamanan, keselamatan dimanapun kita berada, orang tidak perlu nanya agama kita. Pasti mereka sudah langsung tahu bahwa itu adalah bagian dari agama Islam, bagian dari ajaran Islam. Nah, sebaliknya, jika ada orang melakukan kekerasan, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan tapi mengatasnamakan Islam, itu justru malah merusak citra agama Islam. Kan banyak ya, orang-orang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, tapi mengatasnamakan Islam. Berarti itu dia tidak paham dengan makna Islam itu sendiri. Nah, kemudian bukti ketiga, selain salam, bismillah, Rasulullah dalam menebarkan ajaran Islam ini lebih banyak ditemani oleh malaikat Jibril. Ya, lebih banyak ditemani oleh malaikat Jibril. Selama 22 tahun Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril. Artinya bahwa ketika ada orang yang berbuat salah, ada yang berbuat keliru, maka kewajiban kita adalah menuntunnya, membimbingnya agar menjadi benar, bukan menghukumnya. Ya, bukan menghukumnya. Seandainya kalau Nabi itu tugasnya menghukum, Nabi tidak perlu berteman dengan Jibril, berteman aja dengan Israel. Beres kan? Ya, orang-orang yang menentang dakwahnya langsung ya disuruh nyabut nyawanya, kan selesai. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan. Nabi Muhammad banyak berteman kepada malaikat Jibril dalam rangka menebarkan rahmat, bukan untuk mengadab. Gitu. Muttafaqun alaihi, hadis tersebut statusnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu, dan hadis yang ke-10 juga masih sama, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, kana ala saqalin nabi rajulun, adalah Nabi Muhammad itu memiliki seorang karyawan ya yang bertugas mengelola harta rampasan perang. Mungkin kalau sekarang ya dia bagian kepala bulog, kepala logistik. Rajulun yuqalu lahu Kirkiroh, orang yang ditugaskan mengelola harta rampasan perang tadi itu namanya Kirkiroh. Ya, Kirkiroh tapi lanang lah, ya, laki-laki. Walaupun namanya ada ahnya, tapi ini nama laki-laki. Karena kalau di kita itu biasanya kalau nama yang akhirannya ah kan perempuan ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak mesti yang akhirannya ah itu perempuan. Buktinya apa? Hurairah itu laki-laki, Maisarah laki-laki, Tolhah juga laki-laki, Kirkiroh itu juga laki-laki. Nah, famata, kemudian suatu saat orang yang oleh Rasulullah dipercaya sebagai pengelola logistik tadi itu meninggal dunia. Nah, faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, huwa finnar, dia itu saat ini sedang ada di neraka. Tentu saja berita dari Rasulullah ini mengagetkan para sahabat. Kenapa? Karena selama ini dalam pandangan para sahabat, Kirkiroh ini orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, orang yang jujur. Tapi ternyata setelah dia meninggal, Rasul mengatakan bahwa dia ada di neraka. Nah, dari mana Rasul tahu? Dikasih tahu oleh Allah. Ya, memang yang tahu barang gaib itu hanya Allah, tapi Allah bisa memberitahu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Jadi Nabi Muhammad pada mulanya nggak tahu, tapi dikasih tahu oleh Allah. Nanti para ulama juga begitu. Ya, bisa jadi memang dia tidak tahu, tapi dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika Rasulullah menginformasikan bahwa Kirkiroh ini ada di neraka, itu sahabat kemudian melakukan penyelidikan. Kira-kira apa ya?
kesalahannya Kirkiroh ini kok ternyata kata Rasul dia ada di neraka. Padahal selama ini sepengetahuan kita kan dia orang yang amanah. Ya. Fadhahabu yang duruna ilaihi fawajatu aba'atan qad ghallaha. Ternyata setelah para sahabat melakukan penyelidikan, ya, di rumahnya Kirkiroh ini ada satu benda yang mestinya benda itu dibagikan, itu dipakai sendiri, ya, dipakai sendiri, ya. Abaatan itu di terjemahannya dimaknai baju mantel. Baju mantel itu baju untuk melindungi diri di saat musim dingin, ya, karena di negeri padang pasir itu kalau usah musim dingin itu sangat dingin sekali, sehingga keberadaan jaket ini, ya, atau mantel ini sangat penting sekali. Nah itu mestinya dibagikan atau dilaporkan, tapi oleh Kirkiroh disembunyikan, dipakai sendiri. Nah gara-gara pakaian inilah kemudian dia ketika meninggal dunia kata Rasul ada di neraka. Ini tanggung jawab seseorang yang dipercaya untuk mengelola logistik. Harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai ada kertas yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, ada jangan sampai kabel atau apapun lah, atau lampu atau macam-macam, ya, atau laptop atau panci bahkan kemarin, ya. Itu harus hati-hati. Kenapa? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kalau tidak dikembalikan, ya nanti akan datang di akhirat sambil membawa barang itu. Ya, kemarin di hadis sebelumnya, nanti itu ada orang yang ketika nemui Allah sambil bawa kambing yang sedang mengembek. Ada yang bawa sapi, bawa unta. Rupanya itu adalah hasil dari perbuatan-perbuatan yang tidak amanah. Ya, yang mestinya diserahkan dan dibagikan, kemudian dipakai sendiri. Dah. Rawahul Bukhari, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya hadis yang ke-11. Wa'an Abi Bakrah, dan diriwayatkan dari Abi Bakrah. Abi Bakrah itu nama panggilan. Ya. Nama aslinya siapa? Nufai bin Haris. Nufai bin Haris radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi Muhammad bersabda, inna zamana, sungguhnya zaman itu qadis tadaro, sungguh telah berputar, kaihatihi, seperti keadaannya, yauma khalaqallahu samawati wal ardo, pada hari Allah menciptakan langit-langit yang 7 dan bumi. Jadi hadis yang ke-11 diriwayatkan dari Abi Bakrah, nama panggilan, nama aslinya Nufai bin Haris. Dia menceritakan bahwa salah satu isi khutbah Rasulullah dalam haji wada itu Rasulullah menjelaskan bahwa zaman, ya, itu akan berputar seperti semula. Maknanya berputar itu ya yang tadinya di atas berubah jadi di bawah, kemudian suatu saat kembali ke atas lagi. Ya. Sebaliknya yang tadinya di bawah berubah menjadi di atas, suatu saat kembali ke bawah lagi. Itu nama berputar. Begitu berulang-ulang. Dan itu akan terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka peristiwa alam, kemudian kisah-kisah manusia di dunia ini, itu kalau diamati itu hanya berulang-ulang, Pak. Yang beda itu pelakunya, ya. Yang beda pelakunya, tapi ceritanya itu selalu cerita masa lalu terulang lagi, kisah masa lalu terulang lagi, kejadian masa lalu terulang lagi, begitu. Nah, itu memang sudah sunatullah. Dan Rasul melanjutkan sabdanya, asanatu isna asaro sahron. 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya. Di 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Kemudian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang istimewa. Ya. Salah satu mutawaliyatun. 4 bulan yang istimewa itu yang 3 itu berurutan. Itu Dzulqa'dah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan sebelum bulan haji, Pak.
Ya, kalau kita nyebutnya bulan Selo. Ya, setelah Syawal terus Selo. Nah, itu Dzulqa'dah. Wa Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah yaitu bulan haji, wal Muharram dan bulan Muharram. Bulan Muharram di Indonesia lebih populer dipanggil dengan bulan Suro. Ya. Jadi 3 bulan ini bulan yang istimewa, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabu Mudhar dan Rajab Mudhar. Yang mana Rajab Mudhar ini adanya alladzi baina Jumada wa Sa'bana. Antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban. Ya. Di bulan Rajab itu bulan yang letaknya sesudah Jumadil Akhir sebelum Sa'ban. Kalau tahun ini, Pak, nanti tanggal 1 Rajabnya itu bertepatan dengan tanggal 23 Januari. Ya, kalau kita baca di almanak atau di kalender, nanti tanggal 23 Januari 2023 ini ya bertepatan dengan tanggal 1 Rajab. Setelah Rajab itu Sa'ban terus Ramadan sebentar lagi. Ya. Jadi yang 3 berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang 1 terpisah namanya yaitu bulan Rajab. Nabi menyebut bulan Rajab dengan Rajabu Mudhar. Di dalam sarahnya dijelaskan kenapa Nabi menyebut bulan Rajab itu bulan Rajab Mudhar, sementara Mudhar itu nama sebuah suku. Ya. Karena di antara suku yang ada, itu yang paling memuliakan bulan Rajab itu adalah suku Mudhar. Sehingga seakan-akan bulan Rajab itu miliknya orang Mudhar. Nah, maka Nabi menyebutnya Rajab Mudhar. Nah, ayu sahrin hadza. Hari ini, saat ini bulan apa? Nabi bertanya kepada para sahabat. Kulna. Kami para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Sebenarnya sahabat tahu bahwa bulan yang dimaksud Nabi ini adalah bulan Dzulhijjah. Tapi sahabat tidak berani jawab karena khawatir. Ya, jangan-jangan Rasulullah memberi nama yang baru, memberi nama yang beda dengan nama yang selama ini dikenal. Maka ketika Nabi bertanya, saat ini bulan apa? Itu sahabat jawabnya hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, kemudian Nabi diam, hatta dhonanna, sehingga kami menyangka annahu, bahwasanya Nabi itu sayusamihi akan memberi nama bulan bi ghairi ismi, dengan selain namanya. Jadi kenapa sahabat diam? Karena sahabat menyangka jangan-jangan Rasulullah akan mengubah ya nama bulan haji atau bulan Dzulhijjah ini dengan nama bulan yang lain. Qala, kemudian Nabi bersabda lagi, alaisa dzulhijjati, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna, kami para sahabat menjawab, bala, benar ya Rasul. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, ayu baladin hadza? Terus kita ini ada di negeri mana? Sebenarnya sahabat tahu kita ini ada di tanah haram. Ya. Tapi sahabat nggak berani menjawab seperti itu. Ya. Qulna, dia menjawab atau mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, fasa kata, kemudian Nabi diam, hatta dhonanna, sehingga kami menyangka annahu, bahwasanya Nabi sayusamihi akan memberi nama negeri ini bi ghairi ismi, dengan selain nama yang kita kenal selama ini, yaitu negeri haram. Qala, Nabi bersabda, alaisa baldatul haram, bukankah ini negeri Baitul Haram? Ya. Atau baldatul haram? Kulna, kami para sahabat menjawab, bala, benar ya Rasul. Ternyata ya tetap bahwa bulan ini namanya bulan Dzulhijjah dan negeri ini namanya negeri tanah haram. Qala fa ayu yaumin hadza, lalu hari ini hari apa? Kulna, kami para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasa kata, kemudian Nabi diam, hatta dhonanna, sehingga kami menyangka annahu, bahwasanya Nabi sayusamihi akan memberi nama hari ini bi ghairi ismihi, dengan selain nama yang selama ini kita kenal. Qala, Nabi bersabda, alaisa yaumun nahri, bukankah hari ini hari raya kurban, ya, hari raya memotong kurban. Qulna, kami para sahabat menjawab, bala, benar ya Rasul. Nah, ternyata Nabi bertanya tentang bulan,
negeri, dan hari yang kesemuanya itu adalah hari-hari yang istimewa, bulan-bulan yang istimewa, dan tempat yang istimewa. Ya, disebutnya bulan haram, bulan Dzulhijjah, ya, terus tanah haram, hari memotong hewan kurban, itu kan semuanya istimewa. Kemudian Nabi bersabda, fa inna dima'akum, maka sesungguhnya darah-darah kalian orang yang beriman, wa amwalakum dan harta-harta kalian, wa a'radakum dan kehormatan-kehormatan kalian, alaikum atas kalian itu haramun haram. Artinya Rasulullah mengingatkan bahwa kita orang-orang yang beriman ini, ya, sesama orang yang beriman itu tidak boleh gampang-gampang mengalirkan darah saudaranya. Hanya masalah-masalah sepele, kemudian berani, tega melukai saudaranya. Itu tidak boleh. Itu termasuk perbuatan yang haram. Seseorang boleh mengalirkan darah saudaranya jika ada alasan yang hak. Ya, alasan yang hak. Misalnya, di rumah kita ada rampok. Ya, rampoknya bawa senjata tajam. Terus kita lawan. Ya, dan kita menang. Ternyata rampoknya juga orang Islam. Itu gimana hukumnya? Apakah berarti kita membunuh orang Islam? Tidak. Kita membunuh atau melukai rampok. Atas nama rampoknya, bukan atas nama Islamnya. Jangan terus ada orang bunuh rampok, berarti dia membunuh orang Islam. Kenapa? Karena rampoknya orang Islam. Ya, bukan begitu cara berpikirnya. Ya. Jadi kita tidak boleh mengalirkan darah orang beriman jika tidak ada alasan yang dibenarkan. Kalau ada alasan yang dibenarkan karena dia merampok rumah kita, walaupun dia orang beriman, ya boleh tidak dialirkan, dilawan, ya. Sampai pada tingkatan dibunuh. Itu juga kita tidak boleh mengambil harta saudara-saudara kita yang beriman tanpa hak. Kalau ada alasannya hak, ya boleh-boleh saja. Misalkan denda, ya, membayar denda, merampas dan seterusnya. Kalau memang ada alasan yang membolehkan, ya jadi boleh. Tapi secara umum tidak boleh jika tidak ada alasan yang membenarkan. Wa a'radakum dan kehormatan. Ya, jadi seseorang punya kewajiban untuk saling menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Ya, istilah sekarang kita tidak hanya dilarang membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, tapi juga dilarang membunuh karakter, istilahnya ya. Membunuh karakter. Karena orang yang terbunuh karakternya itu juga lebih menderita. Bahkan bisa jadi lebih menderita dibanding dibunuh nyawanya. Kalau dibunuh nyawanya kan sekali dibunuh kan selesai. Tapi kalau dibunuh karakternya, bisa seumur hidup dia menderita. Bahkan kadang-kadang penderitaan itu bisa diwarisi, dirasakan oleh anak cucunya. Nah, maka kita tidak boleh membunuh karakter seseorang, menjatuhkan nama baik orang lain. Ya. Apalagi di zaman sekarang kita harus lebih hati-hati menyikapi berita. Ya. Sekarang ini orang pandai mengolak-alik berita, mengedit berita yang tidak seakan-akan iya, yang iya seakan-akan tidak. Jadi kita jangan menjadi orang yang sumbu pendek. Sumbu pendek itu orang yang gampang tersulut ketika melihat atau membaca berita, padahal belum tentu benar. Dalam Islam diajarkan ketika melihat berita itu harus tabayun, ya, mencari kejelasan, dicek and recheck dulu, ya. Jangan buru-buru langsung ditanggapi dengan emosi, padahal ternyata beritanya itu hasil rekayasa. Nah, yang ujung-ujungnya apa? Untuk menghancurkan, menjatuhkan martabat kehormatan seseorang. Tidak boleh itu. Itu haram, melakukan perbuatan itu haram. Nah, haramnya mengalirkan darah, merampas harta dan merusak kehormatan seorang itu seperti ahurmati yaumikum hadza. Seperti haramnya hari kalian saat ini, yaitu hari penyembelihan hewan kurban. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, yaitu negeri tanah haram. Ya, tanah haram itu tanah istimewa karena banyak perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan di tempat lain, tapi kalau di tanah haram tidak boleh karena saking mulianya. Nah, fi syahrikum, di bulan kalian itu bulan haji. Nah, hadza yaitu bulan haji saat ini. Jadi khutbah haji wada itu sebenarnya sangat panjang sekali, ya, sangat panjang sekali. Nah,
para perawi hadis itu akan menukil sesuai dengan tema yang ingin disampaikan, ya, menukil tema yang ingin disampaikan, sehingga bisa jadi satu kali khutbah itu bisa menjadi beberapa puluh macam hadis sesuai tema yang diangkat. Ya. Wasatal kauna, dan kalian akan bertemu Rabbakum dengan Tuhan kalian. Fayas alukum, kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban an amalikum tentang perbuatan kalian. Di setiap kita nanti di akhirat oleh Allah akan bertemu, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Nah, perbuatan yang mana yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu? Perbuatan yang kita lakukan sejak kita balik, Pak. Ya, sejak kita balik sampai kita meninggal dunia. Jadi perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mukalaf. Mukalaf itu ya balik, ya, dan berakal sehat. Ya, balik dan berakal sehat. Sehingga kalau orang itu tidak berakal sehat, itu perbuatannya tidak akan dimintai perjawaban oleh Allah. Ya, orang istilahnya ODGJ atau GILA itu orang-orang yang perbuatannya nanti tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang dimintai pertanggungjawaban itu perbuatan yang dilakukan dengan akal sehat atau normal, ya, dan dilakukan setelah orang itu balik. Kalau masih anak-anak, ya, anak-anak itu berbuat apa aja nggak ada istilah dosa. Memang dia belum mukalaf, ya, belum mukalaf. Nah, jadi setiap kita akan bertemu dengan Allah, kemudian oleh Allah dimintai penanggapan tentang perbuatan kita. Allah, ingatlah, fala tarji'u, maka janganlah kalian kembali ba'di sesudahku itu baru sesudah aku meninggalkan kalian, ya. Janganlah kalian kembali kufaron dalam kondisi orang kafir, ya. Yang mana orang kafir itu yadribu ba'dukum riqaba ba'din, mereka tega sebagian membunuh sebagian, ya. Jadi Rasulullah sudah wanti-wanti jangan sampai sesama muslim, sesama mukmin saling bunuh. Tapi kenyataannya walaupun Rasulullah sudah berpesan, ya memang takdir Allah, ya, takdir Allah tetap berjalan. Bahwa dalam sejarah pernah terjadi perang saudara sesama orang yang beriman, sesama orang Islam, bahkan hal seperti itu kan terus terjadi, ya. Walaupun tingkat kedahsyatannya beda-beda, ya. Tapi tetap Rasulullah melarang karena itu perbuatan yang haram. Nah, walaupun kenyataannya tidak bisa dihindari sesuai dengan takdirnya Allah, nah, tapi sebenarnya itu perbuatan yang dilarang. Ala, ingatlah, liyubalik, hendaklah menyampaikan sapa asyahidu, orang yang hadir mendengarkan secara langsung sabda Rasulullah, menyampaikan informasi al-ghaibah kepada orang yang tidak hadir. Jadi Rasulullah itu kalau menyampaikan pesan selalu, Pak, bagi yang mendengarkan ini hendaknya nanti menyampaikan kepada yang tidak mendengarkan atau kepada yang gaib. Nah, ini artinya kita ketika kita ngaji terus dapat ilmu itu juga kita punya kewajiban menyampaikan kepada mereka yang tidak ngaji, gitu, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kalau nggak bisa ya paling tidak kalau kamu pengen jelas kamu ikut ngaji juga, gitu aja, ya. Jadi para sahabat yang mendengar sabda Rasul itu punya kewajiban menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang tidak mendengarnya atau tidak hadir di tempat tersebut. Fala'alla ba'dhu man yuballighu ayyakuna a'lahu min ba'di man sami'ahu. Bisa jadi, ya, orang yang kalian sampaikan informasi kepadanya itu ternyata dia lebih alim, lebih memahami daripada orang yang menyampaikan. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ya, secara langsung didengar oleh sahabat. Terus sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Nah, tabi'in itu sebenarnya kan tidak mendengar sabda Rasul, dia hanya mendengar dari sahabat. Tapi bisa jadi tabi'in itu ternyata lebih paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kecerdasan orang itu beda-beda. Atau bisa jadi apa yang disampaikan Rasul kepada sahabat itu baru terjadi di zaman tabi'in. Nah. Summa qala ala hal balagtu, ya. Setelah itu Rasulullah bersabda, bukankah aku telah menyampaikan tugasku sampai 3 kali. Kulna, kami para sahabat menjawab, na'am, benar ya Rasul. Qala, benar Rasul bersabda, Allahumma shahad, ya Allah saksikanlah bahwa sungguhnya aku telah menyampaikan tugasku untuk memberikan pesan-pesan kepada umatku. Muttafaqun alaihi.
Hadis ini statusnya disepakati kesohannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadirin sekalian, larangan berbuat dolim itu berulang-ulang disampaikan Rasulullah dalam berbagai macam kesempatan. Salah satunya disampaikan dalam khutbah haji wada. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.